Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai materi kita yang keenam. Jadi di minggu keenam ini sepertinya kita laksanakan secara online dulu ya, melalui video asinkronus yaitu video ini. Nah, untuk minggu depan baru kita masuk lagi di pertemuan akhir kita sebelum saatnya UTS. Nah, di pertemuan keenam kali ini kita masih membahas mengenai salah satu diagram UML yaitu activity diagram. Jadi diagram yang pertama kali kita bahas yang kemarin itu adalah diagram use case, di mana use case diagram itu adalah diagram yang biasanya digambar pertama kali saat kita merancang perangkat lunak ya, dan diagram use case sendiri adalah diagram yang menggambarkan mengenai apa saja fungsi yang ada pada perangkat lunak yang akan dibangun nantinya. Dan bagaimana cara mengeksekusi perangkat fungsi tersebut itu dijelaskan dalam deskripsinya use case, gitu ya. Nah, kali ini kita masuk lagi ke diagram activity, mana diagram activity ini masuknya sama ke behavior diagram sama seperti use case, namun memiliki fungsi yang berbeda dari use case, gitu ya. Di activity diagram, sesuai dengan namanya diagram aktivitas, itu merujuk pada aktivitas yang terjadi dalam perangkat lunak. Bisa jadi aktivitas yang dimaksud adalah suatu algoritma, suatu proses bisnis dari suatu aplikasi, ataupun suatu aktivitas dalam mengeksekusi aplikasi tersebut, gitu ya. Nah, jadi kita biasanya menggambarkan bagaimana cara untuk mengeksekusi suatu fungsi itu di dalam suatu use case, gitu ya. Nah, sebenarnya bisa jadi kita tidak menggambarkan spesifikasi use case, tapi spesifikasinya kita ganti menggunakan diagram activity. Itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi tiap use case itu kita gambarkan bagaimana cara mengeksekusinya dengan diagram activity. Dan diagram activity juga bisa menggambarkan bagaimana hubungan antara suatu use case dengan suatu use case ketika dia menjadi suatu alur. Nah, sama seperti yang dijelaskan pada minggu kemarin ya, bahwa misalnya ada aplikasi perpustakaan, di mana aplikasi perpustakaan itu ada pustakawan. Pustakawan bisa melakukan fungsi peminjaman buku. Jadi kalau pustakawan melakukan peminjaman buku, artinya peminjaman buku oleh anggota, stakeholdernya anggota gitu ya. Itu dicatat oleh pustakawan. Jadi yang menggunakan aplikasinya adalah pustakawan. Kemudian ada fungsi untuk pengembalian buku gitu ya. Dan ada fungsi untuk mencatat denda di pengembalian buku sebagai bentuk perluasan use case yaitu denda extend gitu ya. Nah, dalam use case kita hanya tahu bahwa ada fungsi peminjaman buku di perpustakaan dan ada fungsi pengembalian buku sampai situ aja gitu ya. Tapi apakah fungsi peminjaman buku duluan yang dikerjakan baru pengembalian? Nah, itu dijelaskan dalam activity diagram. Jadi kalau ada dua atau lebih use case di mana use case tersebut memiliki suatu urutan dalam mengeksekusinya, itu juga kita bisa menggunakan activity. Jadi activity diagram yang kita bangun bisa juga menjelaskan terkait how gitu ya, bagaimana use case dieksekusi dan use case satu dengan use case yang lain itu saling terkait gitu ya. Nah, waktu itu kita ngelihat ada use case specification atau use case description yang kita gambar menggunakan suatu kalimat narasi gitu ya. Ada actionnya user, ada responnya sistem menggunakan kalimat-kalimat narasi. Tapi kalau kita nggak ingin menggunakan kalimat narasi, kita juga bisa membuat suatu diagram, activity diagram, untuk mempermudah dalam penggambaran aktivitas yang terjadi dalam suatu fungsi, ya. Nah, di sini diagram aktivitas by definition artinya adalah salah satu diagram yang ada pada Unified Modeling Language masuknya ke diagram behavior ya dari suatu perangkat lunak yang dibangun
berdasarkan prinsip berorientasi objek, di mana diagram ini memberikan suatu gambaran visual tentang suatu kegiatan atau suatu aktivitas, baik itu aktivitas dari sistem, proses bisnis, workflow, use case tadi ya, ada activity diagram for use case, proses, dan hal lainnya. Jadi dia menggambarkan suatu aktivitas. Berarti kalau dia menggambarkan suatu aktivitas, yang digambarkan itu suatu pekerjaan semua. Nah, penggunaannya kalau kita berbicara terkait dengan penggunaan untuk apa dipakai di workflow, itu sama dengan kita menggunakan flowchart diagram. Ya, mungkin teman-teman masih ingat pada pelajaran algoritma dan pemrograman. Ada 3 cara untuk menjelaskan logik dari atau logika dari alur suatu sistem. Yang pertama dengan menggunakan pseudocode, kemudian dengan menggunakan kalimat narasi yang terurut, dan menggunakan eh, flowchart diagram gitu ya. Jadi ada start dan ada stop atau akhir. Nah, diagram ini berfokus pada suatu aktivitas-aktivitas yang dieksekusi oleh komputer, di mana aktivitas itu dikerjakan oleh suatu aktor atau seseorang gitu ya, yang bertanggung jawab pada aktivitas tersebut. Jadi dia akan memperlihatkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing user terhadap suatu sistem. Bisa jadi suatu aktivitas itu akan terkait dengan suatu fungsi dalam perangkat lunak, ataupun suatu aktivitas itu akan terkait dengan bisnis atau proses bisnis yang ada pada suatu perangkat lunak. Terutama perangkat lunak yang kita bahas dalam mata kuliah ini, yaitu yang product line, ya, yang sama seperti perangkat lunak akademik, Unjani misalnya gitu ya. Sistem manajemen kepegawaian, ya, sistem pengambilan cuti, dan seterusnya. Nah, activity diagram itu akan kita buat berdasarkan use case yang ada, kalau memang untuk use case, dan kita bisa buat berdasarkan sub-sub modul terkait proses bisnis yang ada. Nah, misalnya nih, proses perwalian mahasiswa. Nah, gitu ya. Perwalian mahasiswa kita bisa jadikan suatu package atau modul. Ya, di mana nanti kita gambarkan apa saja fungsi yang ada pada sistem atau subsistem terkait dengan perwalian mahasiswa. Ya, katakanlah di situ ada fungsi untuk dosen melakukan ACC, ya, dosen melakukan penolakan, lalu mahasiswa melakukan kontrak mata kuliah, mahasiswa memilih mata kuliah dan dosen pengampunya, mahasiswa memilih jadwal dari kuliah tersebut, mahasiswa memilih kelas, mahasiswa melakukan check out, ya, dan lain sebagainya. Nah, activity diagram akan menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi yang ada pada subsistem perwalian tadi, karena sistem gedenya itu adalah sistem informasi akademik ya. Kita pecah menjadi beberapa submodul bagian, salah satunya adalah fungsi untuk perwalian atau proses perwalian. Nah, nanti diagram activity akan menjelaskan bagaimana si perwalian itu dijalankan. Di misal pertama yang kita tahu di Unjani, perwalian dilakukan pertama kali, bisa melakukan perwalian, yang pertama harus udah bayar BPP dulu. Kalau ternyata BPP belum bayar, gimana alternatifnya? Ada penangguhan BPP dengan cara membayar 50% dan meminta surat penangguhan BPP ke wakil dekan 2. Kemudian sistem akan mencatat, kemudian mahasiswa akan login ya ke dalam sistem akademik, melakukan proses perwalian, mengambil KHS secara online, mengambil mata kuliah yang akan diambil di semester tersebut. Yang diambil bisa mata kuliah di semester tersebut, atau mengulang ke bawah atau mengambil ke atas gitu ya. Disesuaikan dengan jumlah SKS yang ada, dan memenuhi kriteria IPK yang diberlakukan di Unjani gitu ya. IPK di atas 3 maka bisa ngambil 24 SKS. Nah, ketika semua udah ngambil, ya, mahasiswa ngambil mata kuliah, setiap mata kuliah ada dosennya, dan setiap dosen memiliki jadwal tersendiri, di mana
penjadwalan itu biasanya untuk semester terkait itu tidak mungkin ada yang bentrok. Nah, namun untuk mata kuliah yang mengambil atas atau yang mengulang itu biasa jadi terjadi bentrok. Maka kita bisa pilih untuk mata kuliah dan dosen serta jadwal yang tidak bentrok dengan mata kuliah kita yang kita ambil di semester terkait ya. Nah, kemudian dosen akan login juga. Lalu beliau akan memilih mahasiswa yang ada dalam list walinya yang statusnya itu sudah melakukan pengisian KS. Lalu dosen menyetujui atau tidak menyetujui mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Ya. Jika sudah disetujui, maka status akan keluar, yaitu disetujui, dan perwalian pun selesai. Apabila tidak setujui, maka bisa ditolak dan perwalian itu juga selesai. Nah, setelah perwalian selesai, mahasiswa masih tetap bisa mengambil mata kuliah apabila SKS yang dirasakan masih kurang, dia ingin ngambil maksimal misalnya. Ya, lalu apa yang ditolak pun bisa dirubah oleh dosennya ya, terkait dengan penolakan tersebut ya, beserta alasannya dan lain-lain. Nah, maka setelah itu semua dilakukan, perwalian dinyatakan selesai dan teman-teman dinyatakan sudah mengontrak ya sejumlah SKS dan sejumlah mata kuliah di semester terkait. Nah, gitu kira-kira gitu ya. Jadi subsistem dari sistem akademik yaitu perwalian, kita ambil modul perwalian. Dalam modul perwalian ada fungsi-fungsinya yang kita daftarkan di use case. Dari fungsi-fungsi itu kita bikin alurnya gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Nah, kalau seperti itu artinya use case diagram kita dibuat untuk menjelaskan use case yang kita buat sebelumnya gitu ya. Nah, ada beberapa notasi di sini yang kita bisa gunakan pada activity diagram. Ada yang namanya action atau activity node. Digambarkan dengan kotak, lalu ada rounded di sudut-sudutnya. Nah, namun di beberapa standar aplikasi atau tools penggambaran UML ya untuk activity itu memang digambarkan seperti itu gitu ya. Nah, di sini bisa jadi use case atau action atau activity ini digambarkan sebagai fungsi primitif seperti fungsi aritmatika karena activity diagram ya salah satu tujuannya itu bisa digunakan untuk menjelaskan atau membuat suatu pseudocode dalam bentuk diagram gitu ya. Sama seperti flowchart yang kita biasa pakai di dalam algoritma dan pemrograman. Misalnya fungsi primitif itu A ya diisi dengan satu gitu ya, B diisi dengan dua, C A ditambah B nanti return C. Nah, itu semua adalah fungsi. Di mana digambarkannya menggunakan kalimat kerja gitu ya. Kalimat kerja. Duh, maaf. Salah. Lalu yang kedua fungsi daripada action atau activity ini untuk menggambarkan suatu aktivitas dari sistem yang dibangun. Ini bisa menjelaskan proses bisnis dan lain-lain. Atau juga bisa menjelaskan fungsi-fungsi yang ada pada use case seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Lalu bisa juga menggambarkan suatu aktivitas apapun selama itu berkaitan dengan penggunaan tools yang tepat. Artinya aktivitas dalam sistem ya atau perangkat lunak yang kita bangun itu kita bisa petakan dalam suatu action atau activity yang bersimbol seperti itu. Nah, sebagai contoh itu ada melakukan pengecekan identitas calon anggota pustakawan. Nah, lalu action atau activity itu bisa juga menggambarkan parameter apa saja yang dibutuhkan dalam suatu aktivitas. Nah, di sini ada contoh, misalnya aktivitasnya adalah melakukan pengecekan identitas calon anggota pustakawan. Ini masih contoh tentang perpustakaan gitu ya. Kemudian di sini ada kotak, ini menggambarkan objek gitu ya.
Di mana waktu kita akan melakukan pengecekan identitas calon anggota pustakawan itu kita membutuhkan kartu identitas. Berarti dalam suatu activity atau kegiatan kita membutuhkan objek. Nah, ini disebut dengan object flow namanya. Atau dalam suatu activity itu ada data yang mengalir dalam suatu aktivitas. Misalnya di sini mencari buku pada katalog. Aliran datanya yang ada pada mencari buku itu, maksudnya buku bisa dicari dengan cara melihat kode buku atau berdasarkan kode buku, berdasarkan judul, berdasarkan pengarang ataupun berdasarkan penerbit. Ini disebut dengan data flow. Atau suatu aktivitas itu menandakan suatu logic flow. Misalnya kita bikin block for di sini. For account A accounts ya for each a.verify balance method and for. Itu juga bisa menggambarkan activity. Nah, namun biasanya kalau kita ingin menggambarkan suatu logic flow, kita bisa campur sebenarnya dengan data flow, dengan object flow, dan mungkin kita campur dengan action atau activity yang biasa. Itu nggak masalah gitu ya. Asalkan kita memang tujuannya untuk menekankan pada suatu aktivitas itu apa yang harusnya terjadi di situ. Itu aja. Tapi tidak perlu juga kita semua buat data flow-nya, kita semua buat object flow-nya, kita semua buat logic flow-nya, itu nggak perlu. Nah, kita cukup bikin salah satunya aja atau memang aktivitas yang penting untuk dijelaskan menggunakan data flow, object flow, ataupun logic flow. Kemudian action juga bisa diekspresikan dengan cara seperti ini. Ada yang namanya local precondition dan local postcondition. Misalnya di sini meminjam buku. Nah, di sini ada dua kondisi berarti yang harus dipenuhi. Yang pertama, sebelum saat dia mau meminjam buku, sebelumnya dia harus ngapain dulu. Nah, kita bisa tulis di sini local preconditionnya adalah terdaftar sebagai anggota dulu. Lalu setelah buku itu dipinjam, apa yang terjadi? Meminjam buku dengan batas maksimal 5. Itu adalah post condition. Bisa kita jelaskan dengan cara seperti ini ya, dengan notasi yang sama persis dengan cara seperti ini. Nah, lalu dalam activity diagram itu ada initial dan final node. Jadi dalam suatu aktivitas itu ada mulai dan ada selesai. Ya. Kalau mulai simbolnya satu, ya, yaitu lingkaran yang bulat kayak gini, lalu di dalamnya itu diwarnai, gitu ya. Itu initial node. Nah, tapi kalau final ada dua. Ya. Ada final yang bentuknya seperti ini, ada buletan di dalamnya, lalu di luarnya ada lingkaran. Nah, ini namanya final node activity. Artinya kalau ada aktivitas, kemudian ada aliran ketemu ini, maka yang selesai itu adalah aktivitas ini aja. Kalau ada aktivitas lain yang masih berjalan, maka aktivitas yang lain boleh berjalan, gitu ya. Misalnya saya mengerjakan suatu aktivitas secara paralel. Nah, boleh ya. Contoh aja nih ya, contoh. Kita pakai contoh dunia nyata aja. Saya melakukan aktivitas secara paralel. Yang pertama aktivitas saya adalah memasak mie. Nah, gitu ya. Mie saya tuangkan, saya merebus air, saya taruh mie-nya di dalam apa sih namanya kuali, lalu saya merebus mie. Sambil saya merebus mie, saya motong bawang. Motong bawang nih, ambil pisau, ambil talenan, motong bawang. Ya. Terus motong bawang selesai. Tapi motong bawang masuknya final, selesai gitu ya. Karena bawangnya memang nggak dicampur ke mie. Beda kalau ceritanya bawangnya dicampur ke mie, maka nanti akan ngalir lagi ke mie gitu ya. Tapi karena saya iseng aja motong bawang gitu ya, sambil nungguin mie-nya matang. Setelah bawangnya dipotong selesai, ya udah, maka kita selesaikan motong bawangnya di sini. Tapi mie-nya belum gitu ya. Nah, nanti kita setelah selesai motong bawang, kita buat final node activity di motong bawang. Selesai motong bawang. Nah, nanti mie-nya masih bisa lanjut ya. Abis mie-nya udah mateng, mie-nya kita tiriskan, misalnya masak mie goreng, taruh di piring, campur bumbu, dan seterusnya. Nah, itu namanya final node activity. Beda ceritanya dengan final node flow ya. Simbolnya lingkaran, tengahnya silang. Kalau kita ketemu simbol ini setelah aktivitas itu dijalankan, maka semua aktivitas harus selesai.
Ya jadi kalau misalnya habis motong bawang, ketemu simbolnya kayak gitu ya. Maka kita harus matiin kompor gitu ya. Nggak boleh lanjutin masak mie gitu ya. Karena itu menandakan final node flow di mana kalau ketemu simbol itu, maka setiap aktivitas yang terjadi secara paralel itu harus segera diselesaikan gitu ya. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian ada beberapa simbol lagi atau notasi lagi dalam activity diagram, ada decision dan merge. Nah, decision dan merge ini dipakai untuk mengontrol suatu aliran. Decision sendiri adalah kondisi if else gitu ya. Contohnya ini, activity ini start ya, activity satu, decision satu. Kalau yes dia ke activity 2, kalau no dia selesai atau stop. Itu namanya decision. Kalau merge itu biasanya digunakan untuk menyatukan aliran aktivitas. Misalnya ada aktivitas yang dilakukan secara paralel ya. Kemudian misalnya tadi kayak masak mie nih, motong bawang. Minyak direbus kan? Terus saya motong bawang. Yang direbus biarin aja, paralel kan dengan motong bawang. Tapi bawangnya itu akan saya masukkan ke dalam mie nantinya setelah mie ditiriskan. Nah, berarti motong bawang sama ngerebus mie itu akan digabungkan menjadi satu menuju aktivitas ketiga atau aktivitas setelahnya yaitu setelah ditiriskan mie-nya ya. Jadi mie direbus, lalu mie ditiriskan, bawang saat mie direbus, bawang udah selesai dipotong nih. Maka aktivitas memotong bawang ini hold ya, ditahan dulu sampai kegiatan merebus Indomie sampai ditiriskan ini selesai. Nah, ketika mie sudah ditiriskan dan bawang ini sudah selesai dipotong, maka aktivitas ini akan digabung menjadi memasukkan potongan bawang ke mie yang sudah ditiriskan. Nah, gitu ya. Jadi dia merge ya, menggabungkan dua aktivitas yang tadinya terjadi secara bersamaan. Dan itu dan itu asinkron ya. Jadi oh ya, kalau merge itu asinkron. Nanti ada join ya, join yang sinkron. Kalau merge itu asinkron artinya seperti contoh di sini, misalnya ada dua activity yang bergabung menjadi satu. Jadi contoh mie saya tidak valid ya, itu contoh mie untuk join ya, bukan buat merge. Nah, di sini ada dua aktivitas yang menjadi satu. Misalnya aktivitas yang pertama ini udah selesai duluan, dia boleh langsung ke aktivitas tiga tanpa menunggu aktivitas dua selesai dulu. Nah, itu namanya asinkron. Kalau yang saya sebutkan tadi, contoh Indomie sama motong bawang, di mana nanti mie-nya harus ditiriskan dulu baru bawangnya bisa masuk ke mie, itu namanya proses sinkronus. Artinya dua aktivitas ini harus selesai dulu, baru kita bisa menggabungnya menjadi suatu aktivitas. Itu namanya join ya. Nah, di sini ada fork dan join gitu ya. Kalau fork itu untuk membagi aliran, ya misalnya setelah aktivitas satu saya kerjakan aktivitas 2 dan 3 artinya paralel. Kemudian aktivitas 2 udah selesai misalnya nih. Ya tadi saya contohin motong bawang udah selesai. Aktivitas 3 merebus mie. Nah, aktivitas 2 tidak boleh melanjutkan ke bawah sebelum aktivitas 4 selesai. Misalnya aktivitas 4 itu adalah meniriskan mie tadi karena mie goreng dimasukin. Nah, ketika 2 dan 4 selesai baru boleh ke bawah. Itu namanya join dan join ini sifatnya sinkronus ya. Lalu kita juga bisa membuat suatu partisi atau namanya swim lanes di mana suatu aktivitas itu ya itu ada penanggung jawabnya. Apa atau siapa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tertentu. Nah, ini contohnya gitu ya. Ada anggota perpustakaan dan ada pustakawan bagian layanan. Ini adalah fungsi untuk meminjam buku misalnya. Nah, pertama anggota itu mencari buku di perpustakaan, lalu dia menyerahkan buku yang ingin dipinjamkan, ya sambil memperlihatkan kartu anggota, jadi paralel gitu ya. Nah, ketika dua-dua ini sudah selesai diproses, dialirkan ke bagian pustakawan layanan. Pustakawan layanan akan melakukan verifikasi keanggotaan, kemudian mencatat buku yang dipinjam, menentukan lama peminjaman, memberikan buku ke anggota untuk dipinjam dan selesai gitu ya.
Selesainya ini final node ya. Final node flow. Nah, itu contohnya untuk partition atau swim lines. Jadi kalau misalnya kita ingin memperjelas gitu ya, suatu aktivitas itu siapa yang melakukan dan setiap orang yang melakukan itu saling terkait ya aktivitasnya, kita bisa bikin partition atau swim lines. Tapi kalau ada aktivitas yang misalnya kita tidak akan memperlihatkan siapa yang mengerjakan, kita pengen tahu alirannya aja. Ya, contohnya tadi saya masak mie gitu ya, merebus dan lain-lain, tapi saya tidak ngomong siapa aja yang ngerjain itu, maka kita bisa gunakan cara yang pertama aja tadi. Oke, jadi itu adalah beberapa notasi dan ini ada notasi tambahan, di mana notasi tambahan ini baru ada di UML versi 2 gitu ya. Ada yang namanya nested activity. Dalam aktivitas ada aktivitas ya. Misalnya aktivitasnya itu adalah do something. Do something itu apa sih? Do something itu pertama itu do something satu, do something dua selesai gitu ya. Misalnya gini, aktivitas yang kita lakukan apa? Mandi. Apa sih mandi itu? Oh, mandi itu pertama mengguyurkan air ke badan, kedua sabunan, ketiga sampoan, keempat pembilasan dengan air, kelima handukan. Nah, itu mandi. Gitu ya. Ya, contohnya itu ya kalau kita kaitkan dengan aktivitas mandi di dunia nyata. Namun yang kita akan bahas di sini bukan aktivitas mandi gitu ya tentunya, tapi aktivitas si sistemnya atau aktivitas suatu algoritma atau aktivitas suatu proses bisnis dan lain-lain. Mandi bukan proses bisnis. Nah, kapan kita pakai activity diagram? Nah, ini sudah dicontohkan kemarin pada use case gitu ya. Kita pakai activity diagram kalau yang kita ingin lihat itu adalah alur kegiatan dalam sistem atau yang terkait dengan sistem. Jadi ada alurnya gitu. Kemudian kita bisa gunakan untuk melihat suatu behavior yang paralel karena kita bisa gunakan fork, join dan teman-temannya. Lalu dalam pemrograman berorientasi objek atau paradigma berorientasi objek itu kita bisa gantikan flowchart diagram karena tidak ada proseduralnya gitu ya di sini. Terus kita bisa gunakan untuk menggambarkan pseudocode juga gitu ya. Atau tadi kita bisa gunakan untuk menjelaskan modul bagian dari use case atau fungsi-fungsi yang kita gambarkan di use case tadi ya. Bagaimana yang pertama ngerjain, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, ini contohnya activity diagram. Kalau activity diagram itu menjelaskan tentang fungsi dari algoritma. Nah, ini menjelaskan fungsi ya. Jadi ini bukan oval. Jadi ini sebenarnya kotak, ada rounded di sampingnya gitu ya. Tapi beberapa tools yang kita install sama-sama UML, tapi mereka suka memodifikasi sedikit lah terhadap notasi itu. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Jadi dari initial node masuk ke sini, ngecek dulu slope I slope. Kalau true dia return point, kalau else dia masuk ke sini dan seterusnya. Ini final semua. Kemudian ada contoh lainnya, ini kita ngomongin bisnis proses atau proses bisnis terkait dengan penggunaan ATM. Nah, contoh di sini verify kode akses. Ya, ada dua pilihan. Kalau correct, dia akan nanya berapa nominal yang mau diambil gitu ya. Kalau salah akses kodenya, dia akan menghandle akses kode. Nah, karena di sini sifatnya adalah asinkron, maka kalau dia tidak resolve juga, dia selesai. Artinya kalau misalnya kode yang dimasukin sekali lagi salah, ya dia selesai gitu ya, selesai. Tapi kalau dia resolve ternyata ketika misalnya yang pertama salah nih, yang kedua dia benar, maka dia akan nanya uang yang akan diambil berapa. Nah, ini terjadi secara paralel nih ya. Nanti si mesin ATM itu akan prepare to pre-receive, dia akan prepare. Sementara nanti akan ditanya di sini uangnya ada atau tidak. Kalau uangnya nggak ada, langsung selesai di sini dan langsung join di sini keluar receive. Gitu ya. Kalau uangnya ada,
maka yang dilakukan ATM adalah dispense cash, jadi cash ya, jadi dia ngeluarin duit. Nah, lalu di sini akan join ya, jadi paralel. Nah, ini belum bisa finish ya, karena dia nunggu yang ini dulu selesai. Nah, udah ini selesai, baru dia finish gitu ya. Jadi keluar uang udah, printnya udah, finish transaction and print receipt, lalu selesai. Ini yang menjelaskan bisnis proses ya. Ini sekali lagi notasinya gitu ya. Di beberapa tools dalam menggambar UML tuh kadang-kadang notasinya diedit-edit gitu ya, sedikit ya, nggak banyak. Nah, kemudian ini juga ada yang menjelaskan tentang shopping order. Jadi ada proses order di sini. Lalu di sini adalah receive order. Lalu order saat kita menerima order atau saat sistemnya menerima order, sistem akan membaca yang namanya requested order, ini objek. Nah, kalau misalnya di reject pesanannya langsung finish ya, close order gitu. Tapi kalau ordernya diterima langsung fill order, langsung ordernya diisi. Nah, di sini sistem akan melakukan dua hal yang terjadi secara bersamaan. Pertama, save order dan send invoice. Akan mengeluarkan invoice, invoice-nya dipakai untuk accept payment. Lalu kemudian close order. Atau ini contoh lainnya dalam menggunakan Google Sign On, single sign on. Bisa teman-teman lihat di atas itu adalah objeknya. Kemudian setiap objek itu melakukan apa aja di sini gitu. Jadi yang pertama misalnya try to use Google Apps. Request to Google Apps. Jadi masing-masing aktor itu nanti akan melakukan suatu aktivitas dan aktivitas itu akan mengalir dan berinteraksi dengan objek-objek yang lain gitu ya sampai selesai. Nah, mungkin ini ada dua ya. Kalau usernya valid, kalau usernya nggak valid ngapain? Baik ya, begitu ya untuk activity diagram. Jadi activity diagram ini mudah gitu ya. Kalau teman-teman paham flowchart diagram, ya kita bisa gantikan itu dengan activity. Namun saat kita ngomongin activity tidak ada objek di situ ya, tidak ada. Maksudnya tidak ada objek yang terkait langsung lah. Kalau misalnya flowchart kan kalau simbolnya kotak itu biasanya input data. Nah, gitu ya nggak ada kalau ini. Hanya menjelaskan aktivitas, udah sampai situ aja. Aktivitasnya mengalir ya, bisa jadi aliran aktivitas itu terkait dengan siapa yang mengerjakan aktivitas tersebut. Baik ya, itu saja mungkin video pada pertemuan ini ya. Terima kasih sudah melihat atau menonton sampai dengan akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.